nyeri ini adalah sebenarnya sinyal peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres nih, ada sesuatu yang tidak benar di dalam tubuh Anda, seperti itu. Kita taunya ini nyeri dari mana? Padahal dalam meredakan nyeri itu kebanyakan obat gosok mengandung metil salicylate atau ya itu adalah zat aktif yang menyebabkan iritasi dan rasa panas untuk mengimbangi rasa nyeri otot gitu. Bahwa formulasi Emulgel ini memang membuat zat aktif diklofenak bisa meresap 7 kali lebih cepat, Pak. 7 kali? Yes, dibandingkan dengan formulasi yang lainnya. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Nyeri merupakan salah satu keluhan kesehatan yang umum terjadi. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, diperkirakan setiap tahun 20% populasi dunia mengalami nyeri dan setengahnya adalah nyeri kronis. Terjadinya nyeri bisa membatasi kapabilitas dan kemampuan seseorang untuk menjalankan rutinitas sehari-hari. Sering sekali nyeri ini menjadi sinyal peringatan awal untuk memperingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar di tubuh. Nyeri tubuh dapat beragam, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Nyeri akut bahkan bisa menjadi nyeri kronis yang berbahaya jika tidak tertangani dengan tepat. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang nyeri dan bagaimana penanganannya. Bersama saya Immanuel Tegalung sudah hadir kembali di sini Mbak Anissa Widiandini sebagai Digital Detailing Executive Halion dan Grace Larasati sebagai Brand Activation Assistant Halion. Welcome. Halo Pak Iman. Semoga tidak bosan ya bertemu dengan Enggak kami. kok. Ada yang nyeri enggak kalian? Lagi merasakan nyeri? Enggak, nyeri hati mungkin. Oh, nyeri hati ya. Nah, ini gue suka bingung deh. Sebenarnya nyeri itu apa sih? Oke, nyeri itu adalah sensasi yang bikin gak Sensasi. nyaman. Sensasi yang bikin gak nyaman tubuh kita. Oke. Yang seringkali tuh membatasi kapabilitas kita dalam bekerja atau beraktivitas, berolahraga. Jadi intinya suatu hal yang tidak nyaman. Dan nyeri ini adalah sebenarnya sinyal peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres nih, ada sesuatu yang tidak benar di dalam tubuh Anda, seperti itu. Kita taunya ini nyeri dari mana? Oke, jadi biasanya ketika ada kerusakan jaringan di tubuh kita nih Pak Iman, otomatis misalnya contohnya nih cedera otot gitu ya, itu tuh biasanya tubuh kita akan langsung otomatis memproduksi namanya enzim COX-2, di mana enzim ini tuh akan membentuk prostaglandin yang merupakan mediator nyeri demam dan inflamasi. Jadi once kita merasakan nyeri, otak kita harus kayak ngirim sinyal ke otak, kemudian nyeri nih gitu. Itu tuh terjadinya tuh sepersekian detik, cepet banget gitu Pak. Oke. Nyeri itu sendiri ada jenis dan tingkatannya nggak sebenarnya? Oke, jadi nyeri itu sebenarnya bisa kita klasifikasikan nih Pak menjadi 3. Yang pertama adalah nociceptive pain, di mana ini tuh disebabkan oleh kerusakan pada tubuh dalam memfungsikan fungsi perlindungannya dia. Misalnya kalau misalnya kita ngerasain nyeri punggung atau cedera abis operasi, nah itu biasanya tuh nociceptive pain nih. Yang kedua tuh adalah inflammatory pain, di mana nyeri itu disebabkan oleh kerusakan pada jaringan muskuloskeletal. Nyerinya tuh biasanya yang dirasakan tuh kayak tumpul gitu Pak, dan ini paling sering terjadi di bagian bahu, pinggul, dan tangan, tapi juga bisa terjadi di punggung gitu ya. Yang terakhir itulah neuropathic pain, sesuai dengan namanya neuro nih ya Pak. Saraf jadi, ya? Jadi cedera itu memang lebih banyak mempengaruhi ke saraf kita, ke sistem sarafnya. Jenis sakit ini tuh biasanya cenderung terjadi beberapa hari atau minggu, dan frekuensinya tuh biasanya naik turun tuh intensitas nyerinya gitu. Oke. Terus jadi nyeri ini bisa diukur nggak sebenarnya? Oh bisa Pak. Bisa, nyeri atau rasa sakit itu bisa diukur. Jadi kita menggunakan ada namanya skala nyeri gitu ya. Skala nyeri yang umum digunakan itu adalah visual analog scale atau VAS gitu. Jadi skala nyeri ini dapat membantu untuk dokter dalam membuat diagnosis yang akurat, kemudian merencanakan pengobatan, dan juga mengukur durasi dan jenis nyeri yang dirasakan oleh pasien. Dan kita juga jadi tahu nih tingkat keparahan rasa sakit yang dirasakan pasien itu seperti apa gitu Pak. Oke, dan katanya kan tadi nih nyeri ini kayak pintu gerbang atau gejala penyakit awal penyakit lah begitu ya. Secara farmakologi dan non farmakologinya gimana tuh penanganan? Oke, mungkin non farmakologi dulu ya. Jadi ketika sudah merasakan nyeri nih, aduh kayaknya ada nyeri
di bahu atau di punggung gitu ya, kita langsung aja istirahat yang cukup gitu ya. Hindari aktivitas-aktivitas yang berat, angkat beban atau lari maraton, itu hindari dulu. Kita istirahat dulu, berikan waktu untuk tubuh kita itu supaya pulih gitu ya. Kemudian bisa juga lakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk membantu mengurangi stres dan ketegangan otot yang ada di tubuh kita gitu. Untuk farmakologinya, kita bisa juga langsung menggunakan obat anti-inflamasi seperti NSAID topikal. Oke. Dan obat nyeri itu kan beberapa yang saya dengar suka menyerang lambung lah. Betul. Nah, gimana tuh? Oke, jadi mungkin yang banyak menyerang lambung itu ketika kita mengonsumsi NSAID atau obat nyerinya itu yang diminum Pak, atau yang oral. Ya pasti. Karena kan kalau kita minum, namanya kita minum, itu dia bekerja sistemik atau ke seluruh tubuh kita. Zat aktifnya tuh akan dibawa ke aliran darah ke semua tubuhnya. Nah, makanya kenapa muncul nih alternatif penggunaan NSAID topikal. Salah satunya ada di Voltaren. Di mana karena namanya topikal, berarti kan dia cuma dipakai itu dioles, dan diolesnya cuma di area yang kerasa sakit aja gitu Pak. Tidak diminum. Tidak diminum, dan dia spesifik langsung ke sumber nyerinya. Jadi yang kebawa ke dalam plasma darah pun gak sebanyak ketika kita minum. Dan akhirnya mengurangi efek ke sistemiknya juga. Jadi secara keamanan tubuhnya tuh lebih aman gitu dibandingkan yang minum. Terus kalau misalnya saya olesinnya Voltarennya di lambung, nggak sakit lambung kan? Itulah hebatnya ya. Betul. Pinter kan? Betul. Masuk ya. Kesalahpahamannya apa sih kadang-kadang tentang topikal ini? Nah, ini yang menarik nih. Kebanyakan orang Indonesia itu menganggap obat gosok yang menghasilkan sensasi panas itu pasti lebih efektif, ya kan? Lebih panas lebih berasa gitu kan. Biasanya begitu Pak. Untuk apalagi bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Aduh, nggak berasa nih gitu kan. Padahal dalam meredakan nyeri itu kebanyakan obat gosok mengandung metil salicylate, atau ya itu adalah zat aktif yang menyebabkan iritasi dan rasa panas untuk mengimbangi rasa nyeri otot gitu. Jadi zat aktif ini yang menyebabkan biasanya kemerahan, terus kemudian jadi pembuluh darah kita melebar sehingga memberikan rasa hangat dan nyaman gitu kan. Pasti pada mikir nih, loh bagus dong kalau bikin nyaman gitu kan. Betul. Tapi sayangnya efek hangat dari obat gosok ini hanya menutupi rasa sakit itu sementara. Jadi kan langsung nih dioles, berasa panas, dan kayaknya rasa sakitnya hilang, padahal itu cuma sementara gitu. Karena obat gosok ini tidak memiliki zat aktif poten sehingga tidak bisa meredakan rasa sakit sebenarnya. Berbeda dengan Voltaren Emulgel yang memiliki zat aktif poten dan langsung meresap ke sumber nyeri untuk mencegah enzim COX-2, sehingga Voltaren itu bisa meredakan rasa nyeri dan bukan hanya cuma menutupi sementara gitu Pak. Itulah isi sebenarnya dari Voltaren. Masih ada betul. lagi nggak sih isi dari Voltaren ini sebetulnya? Kandungannya? Jadi memang kandungan utamanya adalah 1,16 mg dari natrium diklofenak. Itu adalah kunci utamanya. Di mana memang selain isinya yang diklofenak, mungkin Pak Iman juga mikir kan diklofenak banyak yang bilang kalau misalnya dia di pasaran nih NSAID topikal juga kok, diklofenak juga kok. Terus bedanya apa? Nah, bedanya di Voltaren ini kita tuh hadir dalam bentuk sediaan emulgel, di mana memang sediaan emulgel ini tuh telah terbukti bisa berpenetrasi lebih baik, makanya dia bisa langsung meresap ke sumber rasa sakitnya. Dan ini juga bukan karena asal-asalan aja kita ngomong gitu ya Pak ya. Memang ada sebuah studi yang dilakukan, dan ini tuh bisa diukur dengan namanya MITAA atau kita bilangnya MITA, yaitu Modified Index of Topical Anti-Inflammatory Activity Method, atau indeks yang digunakan untuk mengukur aktivitas dari anti-inflamasi topikal suatu formulasi obat. Prinsipnya semakin tinggi nilai dari MITA ini, maka semakin efektif sebuah NSAID topikal. Yang artinya semakin tinggi nilai mitanya, berarti dia mengandung zat aktif yang poten dan dapat meresap langsung ke sumber rasa sakitnya. Dan dari hasil pengukuran mita ini bisa terlihat bahwa diklofenak ini memiliki nilai mita yang lebih tinggi dibandingkan dengan formulasi ibuprofen. Sehingga sudah bisa disimpulkan bahwa Voltaren ini bisa memiliki efek anti-inflamasi yang lebih baik. Oke. Kenapa milihnya emulgel sih dibandingkan gel atau krim? Oke, kenapa memang itu ada studinya juga nih Pak. Jadi kita membandingkan, tadi kan saya membandingkannya antara diklofenak dengan ibuprofen gitu. Kan itu kan dua jenis kandungan yang berbeda. Nah, kita tuh melakukan penelitian juga kalau misalnya sama-sama diklofenak, tapi yang satu sediaannya emulgel, yang satu sediaannya bukan emulgel nih. Nah,
dari hasil penelitiannya itu terlihat bahwa formulasi Emulgel ini memang membuat zat aktif diklofenak bisa meresap 7 kali lebih cepat, Pak. 7 kali? Yes, dibandingkan dengan formulasi yang lainnya. Bahkan dibandingkan dengan gel diklofenak generik gitu ya Pak. Jadi memang telah terbukti dengan Emulgel ini kan tentunya bisa mengurangi rasa sakit lebih baik dibandingkan dengan formulasi yang lain gitu. Dan Emulgel tuh kalau di saya sih nggak terlalu lengket. Betul, ya kan? betul. Nggak enak lah pokoknya gitu. Nah ini nih bisa untuk semua jenis nyeri tadi yang kita bahas di awal atau gimana? Bisa. Voltaren Emulgel ini untuk meredakan nyeri dan peradangan pada otot, sendi, ligamen, tendon yang mungkin disebabkan karena kejang atau terkilir atau misalnya paling sering mungkin cedera olahraga gitu ya, dan serta rematik jaringan lunak gitu, serta juga untuk meredakan nyeri artritis lutut atau jari yang tidak serius gitu. Cara pakainya gimana? Oke, untuk cara pakai sendiri mungkin kita balikan lagi ke pasien bahwa untuk selalu melihat aturan pakai yang ada di label atau yang ada di kemasan setiap obat itu sendiri gitu ya. Untuk Voltaren, untuk orang dewasa, pasien dapat mengoleskan Emulgel sejumlah yang diperlukan pada kulit daerah yang terasa nyeri. Jadi 3-4 kali sehari gitu ya. Digosokkan dengan lembut gitu, diputar searah jarum jam gitu. Untuk jumlah Emulgelnya ini disesuaikan aja sih sesuai dengan rasa nyeri kita di mana gitu ya. Mungkin itu aja, dan Voltaren ini tidak dianjurkan untuk anak-anak. Jadi untuk orang dewasa saja. So untuk menyimpulkan ini semua apa dong kalau gitu USP dari Voltaren ini kan? Oke Pak Iman, jadi kalau boleh disimpulkan nih, dalam memilih NSAID topikal itu ada 3 P yang harus dilihat ya, dan harus ditanamkan di benak para swipers. P yang pertama adalah potensi. Apakah NSAID topikal tersebut memiliki zat aktif yang poten? Dimana kalau Voltaren sendiri dia telah terbukti memiliki zat aktif diklofenak yang merupakan zat aktif yang poten karena hanya dibutuhkan sedikit konsentrasi diklofenak untuk dapat menghambat setengah aktivitas COX-2. Yang kedua P-nya adalah penetration atau penetrasi, kemampuan dari zat aktif tersebut untuk berpenetrasi masuk ke dalam sumber rasa sakitnya ya. Dimana tadi seperti kita udah bicarakan ya Pak, formulasi dari Emulgel itu telah terbukti bisa meresap lebih dalam hingga ke sumber rasa sakitnya. P yang terakhir adalah pain free movement. Apakah obat nyeri topikal tersebut bisa mengembalikan orang untuk beraktivitas atau bergerak lagi dengan bebas gitu ya Pak. Dimana ini bisa diukur dengan menggunakan skor NNT atau number needed to treat. Dimana semakin kecil angkanya maka semakin bagus, dan Voltaren telah terbukti memiliki nilai NNT yang lebih kecil dibandingkan dengan NSAID lain. Mantap, Swipers sudah dengar tadi kan? Lengkapi produk apotekmu dengan Voltaren Emulgel yang pastinya ada di Swaprex Belanja. Check out sekarang juga karena di Swaprex Belanja produk lengkap makin banyak juga promonya. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, dan cuan hanya di Swaprex Belanja. Nah sebagai penutup ada yang mau disampaikan ke rekan-rekan Swipers? Silakan. Ada dong pesan khusus yang ingin kita sampaikan kepada tenaga farmasian atau Swipers gitu ya. Dalam memilih obat NSAID topikal yang baik, selalu pastikan tadi yang sudah dijelaskan 3P, potensi, penetrasi, dan pain free movement, di mana ketiga hal tersebut telah dimiliki oleh Voltaren, sehingga Voltaren dapat disimpulkan sebagai best topical NSAID, better than heat drops atau lebih baik daripada balsam, dan yang terakhir better than pills atau lebih baik daripada obat oral. Mantap, terima kasih sekali lagi Mbak Anissa, Mbak Grace. Sama-sama, kita jangan takut ya Swipers kalau nyeri, karena udah ada Voltaren. Yang penting jangan nyeri hati. Betul. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, serta nyalakan juga fitur notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kami yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe or X.